Pemirsa, selamat sore. Selamat datang di Walk the Talk. Hari ini hari Rabu, 21 Agustus 2024. Ya, ini video live pertama. Ini video pertama dengan kacamata baru. Saya baru beli kacamata lagi. Alhamdulillah. Kacamatanya saya beli di Shopee. Ini kacamata anti radiasi, teman-teman. Bukan kacamata minus nor kacamata plus, walaupun mata saya sebenarnya sudah minus 0,75. Minusnya belum 1. Ya. Tapi ini kacamata anti radiasi ini jujur saya butuhkan karena saya ini sering beraktivitas dengan HP, dengan di depan TV, depan komputer, yang membuat mata saya tuh jadi gampang banget lelah gitu. Akhirnya saya ada rezeki beli kacamata baru lagi. Yang ini bahannya metal, warnanya emas. Harganya aslinya ini harganya ya 15 ribuan rupiah. Saya beli di Shopee. Cuman ini saya dapat harga promo. Aduh. Harga promo sebesar 4.000 rupiah, 4 ribuan rupiah. Alhamdulillah. Dan tadi bayar ongkos kirimnya 6.000. Jadi total tadi saya beli 6.500 rupiah. Ongkirnya gratis, alhamdulillah. Cuma mungkin ada, alhamdulillah nih dapat harga murah banget, nggak nyampe 10.000 bisa dapat kacamata sebagus ini, sekeren ini, mirip-mirip dengan kacamata gold yang dulu pernah juga saya punya kacamata yang seperti ini. Yang ini ada guguk liar karena RW-nya nggak tegas sih terhadap anjing liar, jadinya gitulah. Ya, jadi ini alhamdulillah saya beli dengan harga 6.500 rupiah. Tapi tadi saya bayar 7.000 ya ke abangnya. 500 ya saya kasihkan buat sedekah lah. Ya. Ya, ini alhamdulillah bisa berkacamata lagi. Setelah sebelumnya berbulan-bulan tanpa kacamata, mata capek, mata pegel, ya kan, akhirnya udah tertolong lagi. Alhamdulillah wa syukurillah. Iya. Baru tadi sampai. Ini posisi yang jualnya ada di Sleman, Yogyakarta. Alhamdulillah udah dapat harga murah, gratis ongkir. Nah, saya belinya COD kebetulan, cash on delivery. Jadi biar di tempat. Dan alhamdulillah nih ya, kalau boleh ini mirip dengan kacamata yang pernah saya punya dulu ya. Cuma bedanya ini di ujung tangkainya ini nggak coklat, teman-teman. Dulu tipis ini, gold semua. Ya, ini mirip-mirip dengan kacamatanya Presiden SBY. Kan Presiden SBY kan kacamatanya juga begini. Mirip-mirip. Cuma sayangnya saya bukan Pak SBY. Kacamatanya aja nih yang mirip dengan Pak Didi. Iya. Kacamatanya aja yang mirip dengan kacamatanya Pak SBY. Iya. Tapi ngomong-ngomong, hari ini yang lagi rame adalah pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 tahun 2024 tentang perubahan minor ya, tentang persyaratan calon kepala daerah.
Yang dikabulkan adalah putusan yang nomor 60, di mana ambang batas partai di DPRD untuk mencalonkan kepala daerah itu adalah mulai dari 6,5% sampai dengan 7,5%, tergantung jumlah DPT di daerahnya. Kalau di Jakarta yang krusial ini 7,5% ambang batasnya. Berarti PDI Perjuangan bisa nyalon di Jakarta. Dan partai-partai non DPRD itu bisa mencalonkan calon sendiri di pemilihan kepala daerah, bil khusus pemilihan gubernur. Nah, putusan nomor 70 ini yang menolak perubahan batas usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur pada saat pelantikan gugatannya. Jadi tidak diubah, tetap seperti versi aslinya, yaitu usia minimal 30 tahun pada saat ditetapkan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum. Nah, ini yang kemudian menjadi asbab Badan Legislasi atau Balik DPR RI pada siang tadi melakukan rapat kilat di mana putusan MK tidak diikuti, tapi malah mengacu ke putusan Supreme Court, Mahkamah Agung, yang tetap mempersyaratkan usia minimum 30 tahun pada saat pelantikan. Ya, pada saat pelantikan. Ini ada motif tertentu. Karena tujuannya agar anak bungsu dari Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep, itu bisa maju ke pilkada, bisa dicalon sebagai gubernur ataupun wakil gubernur. Seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadi rame dengan gambar-gambar peringatan darurat di ragam media sosial, terutama di Instagram, di X, dan ramai juga dengan tagar atau hashtag kawal putusan MK. Tadi di TikToknya Mas Farhan Effendi, kawan saya, Parlok, saya usulkan kita bikin yang namanya GNPPMK, Gerakan Nasional Pengawal Putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau dulu kan ada GNPF MUI kan, atau GNPF Ulama, kemudian Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian reinkarnasi menjadi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Kemudiannya lagi, ini bisa jadi inspirasi lahirnya GNPPMK, Gerakan Nasional Pengawal Putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang MK tahun 2003, tepatnya Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat. Final itu artinya sudah tidak bisa diganggu gugat, sudah tidak bisa di-challenge atau digugat atau diakal-akalin dengan langkah hukum apapun. Ya PK, pengajuan kembali, banding, kasasi, bahkan annulment atau penganuliran, pembatalan, itu nggak bisa. Yang bisa membatalkan putusan MK
adalah MK itu sendiri. Makanya tadi saya bilang kan, apa perlu ada lagi MK episode 3 atau MK jilid 3, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sudah 2 jilid MK ini ada. Jilid pertama diketuai oleh bekas ketua MK Pak Jimli Asidiki, profesor. Jilid 2 diketuai mantan hakim Mahkamah Konstitusi yang baru pensiun waktu itu, Dr. Palguna. Ya. Gitu. Nah, perlukah ada MK jilid 3 nih untuk menganulir ini? Apalagi Petun telah memenangkan gugatan dari Pak Anwar Usman, iparnya Jokowi, ihwal Pak Dirman, ihwal meminta pengangkatan Pak Suhartoyo sebagai ketua MK dibatalkan. Kan sudah tuh. Berarti pengangkatan Pak Toyo di MK sebagai ketua MK menggantikan Pak Anwar itu tidak sah toh? Ya. Berarti ada peluang Pak Anwar ini bisa kembali duduk di MK, ketua MK. Nah, tapi dalam rentang masa yang pendek seperti ini, ya mohon maaf gitu ya. Di rentang masa yang pendek ya, menjelang pendaftaran dari tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024, berarti dari sekarang tinggal 6 hari lagi, tinggal dari Selasa sampai Kamis minggu depan ya. Saya rasa nggak akan mungkin akan ada MK jilid 3 atau Pak Anwar itu bisa kembali lagi duduk sebagai ketua MK untuk menganulir ini. Saya rasa nggak mungkin, kecuali kalau ada manuver licik dan jahat yang dilakukan oleh Jokowi. Tentunya ini menjadi sebuah bahaya bagi demokrasi di Indonesia yang baru dikembalikan lagi kepada jalan yang benar, yang kita baru lagi menghirup udara segar, baru kita bernafas lega bahwa secercah harapan demokratisasi di Indonesia itu bisa diteruskan, diselesaikan, dilanjutkan proses demokratisasi di Indonesia yang sudah berlangsung 26 tahun ini ya. Ada secercah harapan demokrasi di Indonesia ini bisa dipulangkan, dikembalikan ke jalur yang benar dan betul. Ternyata ternyata para pemirsa, balik DPR bersama Jokowi, Prabowo and the gang ternyata melakukan manuver yang luar biasa jahat, yaitu dengan mengkangkangi dan membangkangi konstitusi keramat kita. Karena begini, putusan MA atau Supreme Court itu mengatur PKPU, peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan itu masih bisa di-challenge putusan MA itu lewat apa? Pengajuan kembali dan juga lewat kasasi. Sementara MK sesuai namanya memperadili undang-undang, jelas lebih tinggi undang-undang ketimbang PKPU.
Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya, apa putusan MK, terutama putusan yang nomor 60 dan 70 tahun 2024 ini harus jalan. Karena ini sifatnya mengikat yang terkait. Misalkan nih, putusan nomor 60 dan 70, ya, yang berkaitan apa? Tentang pilkada. Berarti yang terlibat siapa? Para peserta pilkada. KPU, Bawaslu, DKPP, Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu, ya. Ditambah lagi partai politik dan peserta pemilu kada. Siapa orang-orangnya yang dicalonkan entah sebagai gubernur, wali bupati, wali kota, gitu ya. Itu dia, itu semua diputus oleh MK. Berarti mau tidak mau, pihak yang terkait dan terlibat dalam acara pilkada serentak 2024 ini wajib tunduk pada putusan ini. Karena putusan MK itu berlaku kalau tanpa catatan, ya, berlaku sejak hari pertama putusan itu dibacakan. Kebetulan saya hafal putusan nomor 60 dan 70 tahun 2024 itu diputuskan pada hari kemarin, hari Selasa 20 Agustus 2024 pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat, atau jam 12 siang lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Hansatnya ada, salinan putusannya ada. Itu bisa Anda unduh, bisa Anda download putusan salinan atau putusan itu ada. Berarti apa? Putusan dari MK ini wajib dihormati. Nah, beberapa jam terakhir Presiden Jokowi menunjukkan sikap, ya, menghormati putusan MK. Tapi yang namanya warga masyarakat wajar memiliki banyak penafsiran, ataupun ada juga yang teman-teman saya yang bersikap skeptis terhadap ucapan dari Presiden Jokowi itu, karena siapa tahu yang terjadi adalah kebalikannya. Bisa jadi, wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu. Maka daripada itu, para pemirsa yang budiman, ya, kita ini harus benar-benar cermat dalam manuver seperti ini. Besok rakyat sudah mulai bersuara. Depan DPR MPR akan ada acara unjuk rasa besar-besaran menentang badan legislasi DPR yang tidak menghormati putusan MK yang dinilai itu melanggar konstitusi. Ingat loh, kalau sampai Presiden Jokowi melakukan hal yang sama dengan balik DPR RI, maka beliau bisa dilakukan impeachment atau pemakzulan. Atau pemecatan. Mosi impeachment atau pemakzulan itu bisa kalau ada praktik pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Nah, jadi para pemirsa yang budiman, kita nih harus waspada, harus bersatu, harus apa? Harus berkolaborasi, bersinergi melawan politik kotornya Jokowi. Karena hanya demi melanggengkan keluarga dan kroni-kroninya, konstitusi pun dikangkangi, dibangkangi, dan dilawan.
Ini sudah bilang ini bahaya ini. Kalau sudah begini, ini bahaya kalau seperti ini. Kita nggak bisa hanya tinggal diam meneng wae. Kalau meneng wae boso Jawa ini raiso. Sudah tidak bisa. Negara dalam ambang bahaya kalau begini. Ingat, bobroknya, hancurnya satu negara bukan karena bukan hanya disebabkan karena terlalu banyak orang jahat. Ya. Tetapi penyebab terbesarnya hancur dan bobroknya satu negara adalah diamnya orang-orang yang baik, arif dan bijaksana. Ditambah dengan banyaknya orang-orang yang tidak peduli dan apatis terhadap kondisi satu negara. Itu penyebab hancur dan retaknya dan rungkatnya suatu negara. Jadi makanya kalau si waras, ya kita suarakan. Ya, seluruh Indonesia harus bersuara. Kalau yang di Jakarta, hari Kamis besok 22 Agustus 2024 akan beracara di DPR MPR. Di daerah pun juga harus beracara yang sama. Hari Jumat besok ada acara di depan KPU yang diselenggarakan insyaallah oleh Partai Buruh dan juga di DPP PDI, depannya DPP PDI Perjuangan oleh SWJ atau Serikat Warga Jakarta. Di daerah pun juga harus lakukan hal yang sama Kamis dan Jumat besok terutama. Ingat loh ya, saya bicara ini bukan hanya semata-mata kita bicara tentang PDI Perjuangan, bicara tentang Anies Baswedan, bicara tentang macam-macam kepentingan mikro. Ini kepentingan makro. Skalanya skala makro kita ini bicara, makro politics, yaitu untuk hal yang lebih besar lagi, yaitu demokrasi di Indonesia tetap ada dan tidak hanya tinggal sebuah nama. Ya, bukan tinggal sebuah nama, tapi sebuah nama dan sebuah cerita. Harapan saya itu. Jadi mudah-mudahan apa yang terjadi saat ini bisa menjadi sebuah asbab tumbuhnya giroh pengembalian atau revival dari demokratisasi di Indonesia dan juga giroh perlawanan atau resistance terhadap upaya legalisasi dari autokrasi dan politik kotor, korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Selamat sore, sampai jumpa.